Ya pemirsa, saya itu suka banget deh kalau liatin makanan yang disajikan itu ada hiasan di atasnya yang bentuknya unik dan estetik. Soalnya selain mempercantik tampilan hidangan, pembuatan hiasan makanan atau biasa disebut garnish ini juga dapat menambah selera makan. Bayangin aja deh, kita ngeliatin makanan yang emang udah menggiurkan, terus di atasnya dihias kayak taman gitu. Ada bunga-bunganya, colorful lagi. Ya pasti jadi pengen nyicipin dong. Dan ternyata untuk membuat garnish atau hiasan makanan itu membutuhkan satu keahlian khusus. Dan beruntung banget nih, kita kemarin diundang sama Mbak Isna, Ketua Carving Community Pekalongan, untuk berkesempatan hadir di acara kelas garnishnya Mbak Isna. Belajar cara membuat vegetable garnish alias hiasan dari sayur mayur. Dan beruntung lagi, ini khusus untuk pemula pemirsa, alias kita banget kan. Jadi gak usah pakai lama dong, hari ini kita cabut ke Afsana Garden, Karanganyar sebagai lokasi tempat kita akan belajar cara bikin garnish. Ya nambah-nambah pengetahuan lah, gimana sih cara bikin simple garnish. Namanya juga vegetable garnish alias hidangan makanan dengan manfaatin sayuran sebagai bahan utamanya. Nah pas kita datang ke sana di Afsana, di atas meja di aula itu udah disiapin aja di macam-macam sayuran yang udah sering banget dijadiin hiasan. Ada sawi putih, ada timun, terus ada lobak juga, wortel, cabai merah, tomat. Ini yang biasa bikin garnish pasti udah apal banget. Itu sayur mau dihias jadi apa enaknya nanti? Nah rata kata Mbak Isna sih emang biasanya dibikin aneka bentuk bunga gitu ya. Selain gampang untuk kelas beginner kayak kita, hasilnya juga bakal cantik banget. Kebetulan saya sendiri kan usaha untuk tumpeng gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bongkar tips-tipsnya nih kita. Wah mantap, kita akan ngasih bongkar tips-tipsnya. Iya, kadang itu kan kita tuh kalau lihat di YouTube ya kelihatan wah mudah banget, gampang banget. Coba bikinnya. kita coba sendiri susahnya luar biasa gitu. Ternyata nanti nih kita akan lihat ya ibu-ibu pas nyobain, lah ternyata kok susah. Nah itu makanya kenapa akhirnya tumpeng jadi harganya itu beda kan dengan makanan biasa. Worth it ya. Tumpeng lebih mahal karena memang butuh skill-skill khusus, terutama garnishnya nih. Garnishnya seperti yang disampaikan Mbak Isna tadi, kalau kita ngelihat sayuran dibikin apalagi oleh mereka yang sudah expert tuh kayak gampang banget. Tapi ternyata ketika kita nyoba, gila susah. Tak semudah yang dilihat kan. Nah itu untuk hari ini kita akan belajar secara langsung sama Mbak Isna, pakarnya ini ahlinya yang bikin garnish bagus gitu. Hari ini juga ada ibu-ibu, jumlahnya berapa ibu-ibu nanti yang ikutan? Ini ada 22 peserta. 22 peserta yang akan belajar juga kayak saya ya. Jadi rugi kalau sampai ninggalin pojok terampil hari ini. Terus Mbak Isna, selain sayur-sayuran yang biasa dibikin garnish, itu juga ada peralatan tempur di sini. Dan itu kayak lengkap banget. Bisa deh dijelasin ke pemirsa. Iya. Untuk saat ini karena kita kan mengejarnya kalau kita ada pesanan banyak ya, pasti kan ingin memburu waktu agar lebih cepat, efektif gitu ya. Betul. Karena kalau kita biasanya sih untuk carving sendiri itu standarnya pakai satu pistol ini yang biasanya dari Thailand ya. Ini untuk membuat macam-macam garnish. Cuma akan memakan waktu lama, terutama kalau untuk yang pemula-pemula ya. Untuk ngukir dengan satu pisau yang memang tidak ada bentuknya, itu harus membentuk manual kan. Itu akan makan waktu yang lama. Makanya ini di sini saya akan mengajarkan menggunakan pisau set yang memang untuk garnish. Jadi ini berarti untuk pemula nih ceritanya ya? Ya untuk pemula. Jadi untuk basicnya kita ada 5 macam pisau. Kita menggunakan pisau yang lengkung seperti ini. Jadi sih banyak banget tuh pisaunya aja ya. Seperti ini. Ini memang di online memang banyak Mbak, cuma kita harus pandai-pandai memilih ya, karena biasanya kalau pisau yang nggak ori itu untuk ada yang ori dan ada KW. Kalau untuk ngarving itu kan nggak tajam ya, jadi nanti hasilnya memang beda. Ini ukurannya beda ya? Jadi satuan dengan yang lainnya ukurannya beda atau sama nih? Hampir sama sih. Hampir sama. Oh iya, ini juga kayaknya ada perbedaannya untuk ujungnya ya? Iya, nanti bentuknya ini akan merubah bentuk. Oke, di masing-masing pisau ini mempunyai fungsi yang berbeda, ukurannya juga beda. Kalau dilihat secara detail, ini juga
beda kan ujung-ujungnya gitu ya, bisa ngeliat ya. Nanti tekstur di bungunya akan berbeda. Nanti teksturnya akan berbeda, ini agak lancip, ini nggak terlalu lancip tapi polosan, ini ada ini ornamen ya. Iya. Ini untuk pemula nih, jadi untuk pisau-pisau ini namanya pisau apa? Pisau garnish. Pisau garnish ya, ini untuk pemula yang biasa dipakai untuk saya misalnya atau ibu-ibu yang baru belajar bikin garnish. Tapi kalau yang udah expert, udah ahli baru pakainya ini. Saya tertarik di dunia garnish ini karena memang saya suka ini ya, kayak keterampilan-keterampilan gitu ya. Ternyata kalau sudah kita menghasilkan satu karya itu ada satu kepuasan tersendiri. Nah selain itu kalau garnish itu kan kita nggak cuma bikin-bikin terus dibuang kan, tetap kita ada manfaat untuk ditumpeng itu untuk seremonial. Pasti kan pilihnya yang cantik-cantik. Makanya kalau kita jual tumpeng yang tanpa garnish dengan yang ada garnishnya itu pasti beda harganya. Jadi dengan adanya garnish cantik ini mengangkat nilai jual kita. Satu garnish minimal 1 jam? Satu set garnish. Oh, satu set gitu satu ya. tumpeng itu minimal 1 jam. Tapi kalau dibantu dengan alat-alat ini itu bisa lebih cepat. 4 jam tuh bisa selesai. Satu set? Iya. Oke, satu set itu terdiri dari hiasannya apa aja biasanya, Mbak? Saya biasanya memang berapa pakai, item? yang sering saya pakai memang ini ya, makanya yang saya ajarkan di sini. Kalau yang ekspor nanti ada pakai pepaya. Ada pakai pepaya. Udah pakai buah gitu ya, buah Iya, yang benar-benar ini ya, pepaya terus pepaya semangka gitu ya. Nanti kita buat jadi bunga-bunga besar. Oke. Gitu. Nanti saya liatin fotonya ya. Asik banget. Nah, sama ini. Ini juga ada ini deh. Pewarna ya. Jadi kalau sayuran yang putih kita ingin kasih biar kelihatan menarik gitu ya, kita kasih pewarna sesuai dengan tema tumpeng itu. Oke, jadi manis banget nanti namanya garnish hiasan itu akan merubah penampilan keseluruhan tumpeng itu jadi lebih menarik lagi, pastinya bikin orang tergiur dan pengen segera menghabiskan tumpeng itu. Bahkan malah ini loh, Mbak, jadi sayang makan katanya. Karena udah dibikin dengan sepenuh hati, kayaknya pas jatah atau bagian makan garnishnya kayak maneman banget gitu ya sih. Oke deh, itu kita sudah mengenal ya buah-buahan atau sayuran yang hari ini akan dirubah menjadi garnish sama Mbak Isna. Peralatannya juga paling nggak kita sudah tahu lah ya. Ada beberapa macam pisau garnish yang harus digunakan kalau pengen cepat. Dan hari ini rencana mau bikin apa dulu yang pertama nih? Nanti kita yang pertama akan buat ini sawi. Karena sawi semakin lama direndam air itu akan semakin cantik bunganya. Oke, sawi. Kita pertama akan melihat dulu ini sawi yang seperti ini kira-kira nanti akan dirubah seperti apa oleh Mbak Isna dan ibu-ibu pastinya. Tetap di Pojok Terampil. Kalau saya memang khasnya itu biasanya ada, sering saya pakai itu ada timun, wortel, sama bunga, sama lobak. Cuma karena kadang tuh tergantung stok di pasar juga kan. Kalau adanya apa, yang penting di situ bisa jadi bunga cantik. Saya nggak harus menonton saya ciri khasnya timun atau enggak sih. Semuanya bisa tergantung request juga. Kadang dari customer inginnya modelnya seperti apa atau temanya seperti apa, nanti saya menyesuaikan. Oke, makasih buat kamu yang masih terus bergabung bersama saya ya dan Mbak Isna untuk membuat proses garnish, pembuatan garnish ya atau hiasan tumpeng. Dan tadi kita kan sudah belajar nih untuk mengenal peralatannya, paling nggak sudah tahu lah ya nih fungsi gunanya buat apa, terus juga sayur-sayuran yang hari ini akan dirubah. Dan Mbak Isna, saya mau belajar private dulu sama Mbak Isna sembari mungkin nungguin ibu-ibu ya. Private-nya adalah sebelum kita merubah ini sawi putihnya, nanti kalau sawi putih atau apa nih pok choy dan mentimun dan lobak nanti bareng sama ibu-ibu. Kita private-nya apa dulu nih? Berarti wortel aja ya? Wortel aja. Wortel. Ini untuk mengcurving atau mengukir wortel itu gampang atau termasuk gampang atau susah sih? Gampang sih. Gampang. Iya, ngomongnya sama Mbak Isna, salah deh pasti dijawab gampang banget. Oke, gampang semua kalau buat Mbak Isna. Oke deh, untuk pemula cocok ya? Cocok. Kita ya. merubah ini dulu ya. Oke. Jadi kalau ke wortel ini keunggulannya, dia kan sudah punya warna alami yang cantik ya. Jadi kita tidak perlu pewarnaan nanti. Kemudian untuk wortel sendiri kita harus pilih yang
lebih yang muda ya. Jadi kalau tua biasanya nanti kita yang tengah-tengahnya ini Mbak. Itu kelihatan ya, nanti ada ininya keras ya, kan, ada lebih betul keras, betul. ya. Kemudian Jadi kalau wortelnya muda. Kalau ukuran? Kalau ukuran tergantung ada kita mau patokan? bikin Oh, gitu. bumbunya apa. Tapi biasanya kalau bagi saya ya, bagaimanapun nanti kita sesuaikan. Ini kan seni ya, Ida juga seni. Jadi kita tuh ini bikin apa ya? Kadang Kadang ini nggak sih spontan. tiba-tiba ya begitu ngelihat wortel kayak yang langsung kebayang di ini kayak bagus deh kalau dibikin kayak gini Iya, gitu ya. suka Langsung kayak gitu ya. ya, biasanya gitu. Jadi Itu kadang- seringnya wortel itu dirubah jadi apa, bunga? Ini kalau untuk yang gampangnya ya, kita akan bikin bunga. Oke, langsung dikupas ya. dulu ya. Dikupas Jadi wortel dulu. pertama adalah dikupas dulu. Ya. Setelah itu kita akan bentuk bunga. Saya sendiri lupa namanya bunga apa ya. Pokoknya bunga. Pokoknya gitu bunga ya. aja. Seni itu nggak ada batasan. Iya. Jadi mau disebutin bunga apa serah deh. Ya. Oke, ujungnya Kita ambil dibersihin yang dulu. sini Ambil dulu tuh bagian ujungnya. Terus Ya, kita gampang dulu ya. ukurannya juga terserah deh kayaknya ya. Terserah. Cuma kalau untuk ini kita potongnya sekitar sekitar 1,5 satu cm atau 2 setengah cm. senti. Kemudian kita ambil yang kita akan gunakan pisau yang U. Pisau yang U ya. Jadi yang U nih Mbak, mau sekalian pakai? Oke, boleh. Tapi jangan diketawain kalau hasilnya kacau. Saya biasanya suka ngacoin sih apapun saya Sama saya kacauin. juga pertama belajar kacau juga. Kacau ya. Ini butuh waktu berapa lama sampai akhirnya jadi bisa dibilang mahir gitu? Biasanya tergantung dari bakat masing-masing ya. Kadang tuh sudah ada bakat. Tetap harus ada bakat dong ya. Iya. Kalau sudah ada bakat itu diajari langsung hasilnya bagus. Ini kita ambil tengah ya, kita puter. Ini kalau keunggulannya pakai pisau garnis kan tinggal puter ya. Oh iya, Kalau jadi pakai ini sudah kan- ukurannya pasti ini dong. Iya. Pasti ini apa namanya? sekitar setengah senti ya masuknya, terus kita puter. Jangan sampai habis Mbak. Oh enggak. Ya cukup. Nah nggak sampai bawah kan? Oke. Enggak tahu? Nggak sampai bawah. Enggak deh. Oke. Nggak Terus sampai dia baik? bawah. Kemudian kita pakai pisau yang ini. Ganti pisau lagi. Dari pisau yang ini. Ini awalnya pakai pisau ini aja ya, pakai Yang pisau ini U. gerigi. Oke. Gerigi ada berapa? Cuman satu. Sebetulnya ada 2, tapi piknik Mbak. Piknik. Biarkan Piknik dia lagi piknik healing ya. Ini kita giniin aja. Jadi ini Kedalaman kedalamannya kira-kira aja. sekitar setengah senti. Kedalamannya Yang setengah penting senti. ini miring ya. Miring. Oke. Oh. Akan jadi seperti ini bentuknya. Coba ya. Jadi jangan dari terlalu pinggir ya. Situ. Tuh. Ini Mbak Yaya bakat nih kayaknya. Saya bakat semua. Terutama makan. Ini kayak terlalu tajam deh. Terlalu ini dijeda lagi. Berarti ini nanti buat satu kelopak. Iya, sumpah ngeliatin Mbak Isna kayak gampang banget, tapi ternyata ya Mbak Isna dulu juga sebelum ahli Iya. kayak gini juga Iya. persis Makanya sebelumnya kan saya sekolah juga kan. sekolah garnis. Sekolah garnis. Oh, Nah, ada sekolah waktu juga. saya sekolah garnis itu langsung saya tuh kayak, oh ternyata gitu, oh ternyata gitu. Jadi memang sebelumnya kan lihat Ini nggak YouTube kepake ya. kan nih ini? Iya enggak. Sebelumnya lihat YouTube, tapi Ini di gimana? YouTube nggak ada tipsnya. Ini Lumayan. kan nambah, nggak apa-apa nanti bisa dia. Ini harusnya kan nggak putus. Terlalu semangat. Ya, Oke. Terus setelah itu kita potong pakai ini. Pisau yang tadi juga. Iya, yang pertama. Gini dulu manual ya, satu-satu kan. Mola, kemudian motong. Terus setelah ini, oh ternyata Itu begini. kadang untuk beginner gitu atau pemula itu langsung berarti kayak gini juga ya? Nggak perlu di kayak misalnya didesain dulu gitu, digambar gitu nggak ya? Enggak sih. Enggak, usah. langsung berarti. Kecuali buah. Kalau udah Kalau cutting buah, kalau yang gede kan berarti. biasanya Oke. kan ini ada untuk desainnya, untuk polanya. Kemudian baru kita ukir. Jadi deh, Tara. Ini berarti sampai bawah ya, Mbak? Iya, sampai bawah. Ini memang bikin satu aja udah. Ini Gatel nggak sih Mbak kalau udah? ini, Maksudnya per kalau kelopaknya, Mbak. Oh, per Jadi kelopak. jangan ini kayak gini. Oh, nanti itu yang kepake. Iya, ini kepake, ini nggak kepake nih. Ini biasanya nanti buat bakwan. Nggak ada yang terbuang di tangan Jangan, ibu-ibu ya jangan pemirsa. dibuang. Sayang, ini kulitnya nanti juga tipsnya Kulitnya nih. juga bisa loh dipakai loh. Nanti tipsnya nih buat ibu-ibu yang di rumah ya, kalau buat garnish itu dipisah antara kulit dan yang bisa dimakan. Jadi ini bisa untuk masak, ini nanti bisa buat kompos. Bagaimana ceritanya?
Ini buat kompos. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya. Ini untuk ukuran pemula kayak saya yang baru seumur-umur megang pisau curving dan mengukir wortel. It's not bad. Nggak terlalu ya, lumayan memuji ini sendiri lah ya. Oke, Lumayan hasilnya lah. kayak gini ya pemirsa ya. 7. 7, oh lumayan 7 ya. 7 ini hasilnya perfect. It's ya, it's not bad. Ini nanti siasatinya gampang kalau seperti ini udah terlanjur kan. Udah kita Oh, itu fungsi tusuk gigi. Jadi kalau pas lagi diprosesnya itu ternyata ada sedikit 1-2 terlalu semangat mungkin yang bikin akhirnya potongan-potongan ini putus, itu bisa disatukan dengan tusuk gigi. Itu fungsinya ya. Oke, berarti ini sudah jadi ya? sudah jadi. Sudah nanti jadi, ini disimpan, dipakai. nanti akan kita rubah jadi bakwan ya, yang seperti ini, jadi nggak berubah, ya nggak ada yang terbuang, dan ini hasilnya. Oke. Private kilat saya bersama Mbak Isna, kembang jadi dari wortel. Lanjutin lagi nanti bersama ibu-ibu ya, kita mau lihat proses perubahan sawi putih dan sayuran yang lainnya. Tetap dong di pojok terampil. Saya pernah mengikuti pelatihan pertama itu di PLK kan ada dengan 2 orang chef ya yang sekarang juga masuk kita bikin dari chef ini, dari chef sebut nama, Chef Imam sama Chef Gunawan ini yang mengajari saya dari awal. Yang sebelumnya saya belajar dari YouTube gitu kan. Kemudian saya ada kesempatan mengikuti di kelas PLK, saya dapat ilmu di situ. Kemudian dari situ kami membentuk grup jadi Carving Community Pekalongan. Ini dari grup-grup yang memang pernah ikut belajar di PLK. Pastinya mereka yang sempat dan hobi sih. Setelah itu saya mengikuti di Semarang dengan tutor juga sudah nasional. Itu saya upgrade skill di situ. Gitu. Jadi awalnya itu kan setiap saya kan ada grup klaster kuliner di Kabupaten Pekalongan ya, isinya itu pengusaha kuliner UMKM Kabupaten Pekalongan. Kami saling memotivasi, jadi di antara kami jualan apa saja kita share di grup. Jadi di situ ada inspirasi, oh ya saya mau jualan ini atau jualan ini. Kemudian kita berbagi tips di situ di klaster kuliner. Nah kalau ada pesanan kita kadang share kan, hari ini membuat ini. Nah teman-teman juga tertarik, kok bisa bikin seperti itu, diajarin gitu. Jadi saya berinisiatif membuat kelas garnish ini. Widih, semangat banget ibu-ibu cantik belajar ngukir sawi putih. Gak gampang ternyata ya Bu. Gimana caranya coba supaya sawi itu ntar gak bisa dikenali sebagai sawi lagi? Tantangan dong. Dan emang kudu telaten banget nih pemirsa. Saya lihat sih ada yang berhasil, ada yang gak terlalu sukses ukurannya, ada juga yang butuh berkali-kali ngukir sampai akhirnya dinyatakan lumayan berhasil. Kalau saya mau udah nyerah dari tadi Bu, ngukir wortel aja udah cukup deh. Lainnya serahin ke Mbak Isna, ke ibu-ibu dari klaster kuliner Kabupaten Pekalongan yang masih tetap bersemangat untuk menghasilkan garnish sayuran yang luar biasa estetik. Oke, ini praktek langsung sama ibu-ibu ya. Ini di sini lagi sibuk banget. Bagaimana sih cara merubah sawi putih itu kata Mbak Isna supaya nggak terlihat kayak sawi. Itu tugas yang aduh, bisa nggak Bu? Susah ya, tapi tetap bisa deh kelihatan ya. Oke deh. Ini serius baru pertama kali? Baru pertama kali ini udah mulai. Rata-rata pertama kali semua ya untuk berubah sawi. Mbak Isna, ini rata-rata baru pertama kali untuk mengcarving atau mengukir buah sawi, dan tugas beratnya adalah gimana caranya supaya sawi ini kelihatan sawi. Ini menarik. Nah ini gimana Mbak Isna? Sesabar apa ngajarin ibu-ibu pemula ini untuk bagaimana merubah sawi? Ada tips gak sih bisa dibagiin? Jadi tipsnya tadi dari awal kan saya informasikan untuk cara memegang pisaunya. Jadi pisaunya Ada pegang cara khusus sendiri ya? Jadi
untuk ngerem. Jadi kadang kalau awal kan suka bablas-bablas. Bablas, bener deh, saya tadi suka akhirnya bablas. ini kepotong semua. Oke. Jadi cara megang pisaunya, kemudian Gimana cara megang pisaunya? kalau saya lebih sering Kayak- ini, saya ini ya, Oke. sini. Jadi Ini cara megang pisaunya khusus saya ya, biar biasanya nggak begini, bablas. karena ini untuk menahan ya, untuk menahan kayak gini biar tidak. Oh gitu. Cuma kembali lagi kalau cara pegang itu kan kadang sama kayak pegang ballpoint pun kan beda-beda ya. Betul. Ada yang nyamannya Satu seperti orang ini dengan ya. orang lain kadang megangnya Ya, beda. senyamannya. Cuma Senyamannya. intinya bisa ngerem tuh pisaunya biar nggak kebablasan. Pokoknya tipsnya ya, itu yang disampaikan sama Mbak Isna. Tadi gimana cara megang pisau curving ini supaya kita nggak bablas. Jadi harus ada cara megang khusus Ya. yang kayak ngerem gitu loh. Betul. Masing-masing orang kan cara megangnya beda, cuman diusahain tetap jangan bablas. Karena kalau kebablasan, yang ada malah pada putus semua. Betul. Gitu. Jadi itu tips penting yang harus benar-benar diperhatiin untuk beginner atau pemula untuk bagaimana cara memegang pisau ketika kita akan mengcurving atau mengukir sawi menjadi bunga gitu. Dan itu ternyata untuk sawi itu diambil bagian bawahnya doang ya? Betul. Atasnya nanti nggak kepake atau nanti bisa dimanfaatin juga? Buat capcay. Buat capcay saya. Sekali lagi di tangan ibu nggak ada yang terbuang percuma. Iya. Wortel pun tadi bisa untuk apa? Bakwan. Capcay juga bisa ini. Kalau sawinya untuk capcay, benar. Nanti dikumpulin ya berarti ya. Iya. Diserahin di rumah nanti dimasak jadi makanan. Iya. Oke deh, kurang lebih nanti bentar lagi selesai ya hasilnya kayak apa sih? Ini udah bisa dibilang udah jadi belum, Mbak? Udah jadi, ini sudah selesai, tapi ini dirapikan, dihilangkan tadi. Masih Dirapi ada lagi ya, sawi-sawinya. tetap ada sawi-sawi. Jadi bener-bener diambil cuman kayak batangnya aja ya. Iya. Kayak batangnya kayak Dagingnya daun-daun. aja. Iya. Kalau yang daun-daunnya bener-bener dibuang gitu. Nanti hasilnya seperti ini pemirsa. Ini karya Ibu Farah. Ibu Farah, ini karya Ibu Farah ini hasilnya bener-bener sudah nggak menyerupai sawi. Pura-pura nggak tahu deh kalau ini sawi. Udah tahu. Ini adalah bunga curving untuk garnish apa ini biasanya? Tumpeng ya? Tumpeng ya. Oke, ini namanya bunga apa sih? Krisan. Bunga krisan. Krisan. Ya. Ini Kan salah belum satu, jadi. oh ini belum jadi ya. Ya, belum. Nanti kalau pengen bagus lagi kan ada air nih. Iya, setelah ini direndam nanti baru direndam. kelihatan. Oke, jadi ini nanti harus melalui fase perendaman dulu. Nanti habis itu baru nggak kelihatan kayak gini ya. Nanti jadi Iya. lebih mekar lagi ya. Betul. Oke, direndamnya berapa lama? Kalau ini sekitar biasanya 1 jam sudah ngebentuk sih. Oh, 1 jam. Jadi ini harus melalui perendaman dulu. Kurang lebih 1 jam nanti benar-benar terlihat hasilnya bagus banget. Kalau Nanti kita mau lihat. lebih cepat bisa pakai air es juga. Oke, Cuma lebih kalau cepat. air es itu kekurangannya akan justru kalau kena panas akan cepet Oh layu. gitu, jadi tetap paling bagusnya pakai air adem Air aja biasa. biasa ya? Oke deh Bu Vera, saya balikin nanti biar diproses lagi supaya hasilnya lebih bagus. Itu kurang lebih bagaimana sih cara mengolah sayuran yang tadi sudah kita kasih lihat untuk menjadi sebuah garnish atau curving fruit gitu ya, tapi nggak ada fruitnya di sini, ada Iya. sayuran semua. Kalau untuk curving fruit atau mengukir buah-buahan nanti di tingkat yang lebih advance gitu. Nanti kita ikutin lagi Mbak Isna ya. Oke Mbak Isna, makasih banyak kalau udah ngajarin kita cara untuk bikin garnish untuk pemula. Saya banyak belajar di sini. Kita ketemu lagi nanti di kelas advance. Oke, Mbak. Sampai ketemu, bye-bye.